Selamat pagi, selamat bertemu dan selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada Minggu Paskah 3 ini, di mana ibadah tidak kita laksanakan di gereja sebagaimana biasanya, tetapi di rumah kita masing-masing. Karena dengan adanya polemik corona, meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi hakikat kita untuk beribadah sendiri. Oleh karena itu, mari ibadah ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397 bait 1. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah ibadah Minggu Paskah 3 ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, senantiasa memelihara dengan kasih-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Baik, kita bersama-sama menyambut nama Tuhan kembali dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 397 baitnya yang kedua. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Kami persilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah karena minggu ini kami umat-Mu boleh berjumpa dengan Engkau melalui ibadah yang sedang kami bangun di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu kami boleh melakukan aktivitas dan pekerjaan kami dengan penuh sukacita, dan Tuhan telah memberikan berkat kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah kembali dengan rasa syukur. Tuhan yang kami sembah dalam Kristus, di tengah-tengah ibadah ini kami serahkan segala kesalahan dan dosa-dosa, dengan permohonan Engkau berkenan mengampuni kami. Demikian juga jalannya ibadah Minggu Paskah 3 ini, dari awal pertengahan sampai selesai hanya padamu,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kita memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 335, baitnya yang pertama. Ono prau layar margi raja, Gusti kang dadi juru budinira. Sapa kang ngerepuake cintaku, nunggango ing praune mesti waluya. Nunggango kanca marang nunggango, aja wati ing ombawa rara. Di praune Gusti mesti datang enten, mesti slamet lagune mula jokote. Saatnya kita membaca Alkitab. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop pada minggu pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 26. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan pada Tuhan dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini kami sejenak akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 26. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami. Kami juga mendoakan pada pelayan firman-Mu, kiranya diberi roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan saja, bukan dari pikiran manusia. Dalam Kristus pemberitaan firman Tuhan kami serahkan. Amin. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 26. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat, tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepada dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati
dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Amin. Mari firman Tuhan pada pagi hari ini kita sambut dengan memuji Kidung Ria 96 bait 1. Saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, ayat nas dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 26 tadi saya ambil dari ayat 20 dan 21. Demikian firman-Nya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat sekarang ini memang kurang menggembirakan, kurang menyenangkan, atau menyedihkan. Betapa tidak dibilang menyedihkan, negeri yang kita cintai ini dilanda wabah corona, dan korbannya tidak sedikit, baik harta maupun nyawa manusia. Coba berapa ratus bahkan ribu triliun uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memerangi pandemi ini. Belum lagi ratusan bahkan ribuan nyawa manusia yang melayang dengan sia-sia. Di Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Iran, Australia, Korea, termasuk di Indonesia. Ribuan kalau di total, bahkan puluhan ribu. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah kita tidak boleh pergi kemana-mana. Kita tidak boleh pergi jauh. Nah, biasanya sebelum ada corona ini, saudara-saudara kami 2-3 kali ke Surabaya. Termasuk juga istri saya. Di minggu pertama pasti ke Jogja. Karena ada pandemi corona ini, kita harus tinggal di rumah. Kerja dari rumah, makan di rumah,
Kalau kita kepingin seger-seger beli makanan di restoran, kita harus beli ke sana dan dimakan di rumah. Ini urusan perut, saudara-saudara. Ini urusan jasmani. Bagaimana dengan yang urusan jiwa? Bagaimana yang dengan urusan rohani atau spiritual? Oh sama saja. Kita harus berdoa di rumah, ibadah di rumah, rapat-rapat di rumah, gereja sepi dari kegiatan bersama. Ya sekali lagi gereja sepi dari kegiatan kategorial. Ibadah anak-anak tiada. Persekutuan pemuda juga tiada. Termasuk juga kebaktian ibu-ibu, bapak-bapak dan lansia. Semua tidak dapat berhimpun bersama karena adanya virus ini. Dan semuanya ini tentu saja berpengaruh atau mempengaruhi banyak hal. Masalah ekonomi, tadi sudah ribuan triliun yang harus dikeluarkan. Masalah sosial, termasuk di dalamnya berpengaruh pada pendapatan jemaat. Dan itu kita akan rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, belum lagi ditambah sebagian besar masyarakat kita hidup dalam was-was, khawatir, cemas, dan ketakutan. Terlebih mereka yang terkena dampak krisis ini. Tukang gojek sepi, kaki lima sama, asongan sama nasibnya, warung sepi, tidak ada yang membeli. Dan terlebih saudara kita yang terpapar oleh virus ini dan nyawanya tidak tertolong lagi. Ya pasti mereka yang terkena krisis ini pasti menjerit, menangis, sedih dan bingung. Malah ada yang kecewa dan marah. Nah saudara-saudara, untuk mengatasi semuanya ini kita harus jaga jarak di rumah saja. Cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, jaga kesehatan, dan jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada hal yang paling penting. Atau dengan kata lain, jangan keluyuran yang bisa menjadikan virus itu menyebar. Inilah sikonnya saat sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, situasi dan kondisi seperti ini juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Saat itu, ketika gurunya ditangkap, diseret ke pengadilan dan hendak disalibkan ke Bukit Golgota, para murid tidak yakin bahwa gurunya akan menyerah begitu saja. Dia akan melawannya. Kristus akan mengalahkan orang-orang jahat seperti para imam dan serdadu Romawi dengan kuasanya. Namun yang terjadi dan dalam kenyataannya tidak demikian. Kristus ditangkap, dia diborgol, dia diikat bagaikan penjahat, dicambuk, diludahi, ditampar, disalibkan di Bukit Golgota. Tuhan Yesus tidak mampu melawan kuasa Romawi dan para imam yang berada di sekelilingnya. Dan para imam dengan bersukacita menghina, dengan mengatakan, ayo guru, turunlah dari salib kalau anak Allah. Ayo turunlah dari salib kalau engkau Mesias anak Allah. Begitu juga salah seorang penjahat juga nimbrung dan menghina Tuhan. Guru, selamatkan dirimu, turun dari salib dan baru selamatkan aku. Itulah saudara-saudara ejekan dan cercahan para imam. Bagaimana sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi kekerasan Yerusalem ini, tindak kekerasan para imam ini? Ya, Tuhan Yesus memandangnya dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus tersenyum dan mendoakannya kepada mereka. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah inilah saudara-saudara, mestinya teladan Tuhan seperti ini ada dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, kita mampu menghadapi keadaan
sesulit apapun, seberat apapun kita akan dimampukan untuk menghadapinya karena teladan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, para murid juga masih tidak percaya. Ketidakpercayaan ini bisa dipahami karena kaget, karena terkejut bahwa gurunya yang sebaik itu disiksa di atas kayu salib dan mati dengan cara yang menyedihkan. Nah, melihat kenyataan ini, para murid lari meninggalkan gurunya. Para murid lari meninggalkan persekutuannya. Para murid lari meninggalkan Yerusalem. Simon, Petrus dan kawan-kawan pergi menangkap ikan dan berkata kepada muridnya, "Ayo pergi menangkap ikan." Awake dhewe melu Gusti ora oleh apa-apa. Rekoso dikuyo-kuyo. Itu pikiran para murid, termasuk Simon dan Petrus. Thomas bersembunyi dengan pintu terkunci karena takut kalau nanti mengalami nasib yang sama seperti gurunya. Kleopas pulang kampung karena kecewa harapannya tidak terpenuhi. Saudara-saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa para murid meninggalkan Tuhannya? Ya, paling tidak ada dua hal. Yang pertama karena kecewa. Putus asa para murid di Lukas 24 ayat 21. Harapannya para murid ini Tuhan Yesus menjadi raja, memimpin Israel, dan paling tidak para murid ini ada di lingkaran istana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama, kekecewaan karena harapan tidak terpenuhi. Yang kedua, para murid hidup dalam was-was, cemas dan ketakutan. Itulah sebabnya dia lari meninggalkan Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan dan ketidakberdayaan ini, Kristus datang menyapa dan berada di tengah-tengah mereka. Jangan takut. Di Matius 28 ayat 5b. Jangan takut engkau, murid-muridku, aku menyertaimu. Tidak hanya itu saja, di Yohanes 20 ayat 19, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu. Artinya bahwa Tuhan Yesus senantiasa tidak meninggalkan para muridnya dan peduli menjaga, melindungi, dan memberikan harapan dan masa depan yang cerah kepada para muridnya. Sehingga akhirnya para murid kembali lagi membangun persekutuannya, membangun kembali persekutuan dengan Tuhan dan sesamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini apa sih yang kita dapatkan? Ya, paling tidak ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, sesulit apapun kehidupan yang kita alami ini, sesulit, seberat apapun kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Asal kita jalani dengan sabar dan tabah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan panik dan takut dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Serahkan dan percayakan kepada Tuhan, Dia akan menjaga, melindungi dengan cintanya. Dan yang ketiga, tetap semangat, tetap optimis dalam menghadapi kehidupan yang penuh persoalan ini. Tuhan yang kita sembah dalam Kristus akan memberikan pengharapan dan masa depan yang cerah dan bahagia. Dan yang keempat, tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan untuk menghadapi kejahatan Yerusalem dan untuk menghadapi pandemi corona ini. Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyirnakannya. Tuhan akan menyingkirkannya. Sehingga kehidupan kita dengan melakukan keempat hal ini, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa kami muliakan di dalam kehidupan kita. Keluarga kita bisa menikmati kehidupan yang aman, tentram, dan damai bersama-sama Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengambil saat teduh.
Amin. Saudaraku yang dikasihi damai Tuhan, kita sambut dengan kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama umat percaya pada minggu ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur pada Tuhan atas berkat yang telah kita terima, baik kesehatan, rezeki, kekuatan, dan juga berkat keselamatan. Oleh karena itu, mari kita bersama mengumpulkan persembahan. Yang menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan pada ibadah Minggu hari ini terambil dari Roma pasal 11 ayat 36 dan Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menajiatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dan kita pujikan dari Kidung PKJ nomor 201, bait 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan.
senja. Jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenteram meskipun dalam kemelut. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan masih Tuhan, ibadah kita pada minggu ini kita akhiri dalam doa syafaat. Kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga, terlebih pada minggu kami diperkenankan membangun ibadah keluarga dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, rezeki, pekerjaan, dan keselamatan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami berdoa kepada bangsa dan negara, utamanya para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta kabinetnya, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Engkau berkati apa yang menjadi keperluan-kebutuhannya ya Tuhan. Terlebih Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin kami, pada pemimpin bangsa kami dalam mengemban tugas mulia di negeri ini dengan penyertaan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan segala bentuk kesulitan dan pergumulan utamanya dalam menghadapi pandemi corona, agar bangsa ini cepat keluar dan mampu mengatasi krisis ini, sehingga warga masyarakat boleh kembali menikmati kehidupan yang tentram, aman, nyaman, dan damai di negeri tercinta ini. Kami juga menyerahkan di tengah-tengah ibadah ucapan syukur kami yang berupa persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Kalau ada di dalam kami membangun ibadah ini ada kekurangan dan dosa terselip, sekali lagi Tuhan menyempurnakan. Inilah doa permohonan kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang memiliki kuasa di bumi dan di surga, yang senantiasa menjaga, melindungi kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, utamanya dalam menghadapi sakit penyakit, di dalamnya adalah pandemi corona. Tuhan akan menyirnakannya. Oleh karena itu mari kita sambut dengan kita memuji kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama atau bait 1. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudaraku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita undur dari rumah ibadah ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat dan rahmat, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dengan kasih-Nya, dan Roh Kudus sumber kekuatan, kiranya ketiganya senantiasa menyertai dan memberkati kami miliknya di sini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat disilakan duduk dan boleh mengambil saat teduh masing-masing.